Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah dia membuat Yunche membuat janji itu, suasana hati Heling menjadi jauh lebih ringan. Lampu hijau menyilaukan berkedip sesaat sebelum tubuh langsing Heling muncul di depan Yunche. Dia mengangkat kedua tangannya ke atas dan sekelompok cahaya putih yang sangat padat dan misterius terlihat berputar perlahan di dalamnya. Mutiara surga abadi. Sebuah cahaya melintas di mata Yunche. Apakah ada perubahan? Meskipun Yunche adalah penguasa mutiara surga abadi, penguasaannya terhadap mutiara langit abadi berbeda dengan penguasaannya terhadap mutiara racun langit. Sebenarnya, dia lebih seperti pemilik tidak langsungnya. Penguasa sejati dan pengendali mutiara surga abadi adalah Heling. Namun, karena Yunche adalah Master Heling dan dia berbagi keberadaan dengannya, itu menjadikan Yunche Master dari mutiara surga abadi. Karena itu, dia bisa mengeluarkan perintah sederhana, tapi dia tidak bisa merasakan jika ada perubahan yang terjadi padanya. Heling menjawab dengan suara mendayu-dayu, selama periode waktu ini, aku telah melakukan yang terbaik untuk memulihkan dan menggabungkan sisa-sisa kekuatan mutiara surga abadi. Meskipun sudah bertahun-tahun sejak mutiara surga abadi terakhir kali membuka alam surga abadi, yang terakhir kali benar-benar membebaninya. Mungkin juga ia hanya bisa pulih dengan kecepatan yang sangat lambat karena lingkungan di dalam Primal Chaos saat ini. Saya hanya mampu memulihkan sedikit kekuatannya meskipun saya telah berusaha keras. Namun, sejumlah kecil energi ini cukup bagiku untuk membuka alam surga abadi surga untuk waktu yang singkat. Ekspresi terkejut muncul di wajah Yunche, tapi kehangatan juga menyebar di hatinya. Gadis roh kayu yang telah mengikat hidupnya dengan dia selalu diam-diam menemaninya dan mengorbankan dirinya untuknya. Mengumpulkan sisa kekuatan mutiara surga abadi kedengarannya cukup sederhana, namun sebenarnya membutuhkan sejumlah besar energi, konsentrasi, dan kekuatan jiwa. Lagi pula, mereka baru saja merebut mutiara surga abadi beberapa bulan yang lalu, jadi Heling masih belum bisa mengendalikannya dengan sempurna. Terlebih lagi, bukanlah tugas yang mudah untuk mengendalikan kekuatan setingkat mutiara surga abadi. Berapa lama kamu bisa membukanya? Yunche bertanya dengan suara lembut. Dia tidak tega menolaknya begitu saja. 3 tahun, jawab Heling. Namun, karena kekuatannya sangat melemah, alam ilahi surga abadi tidak akan mampu membengkokkan hukum waktu sebanyak yang terjadi terakhir kali. Kali ini hanya akan 100 kali lebih lambat. Ini berarti, 3 tahun di alam ilahi surga abadi akan menjadi sekitar 11 hari di dunia nyata dan hanya 2 orang yang dapat memasuki alam ilahi surga abadi jika kita ingin semua faktor tetap sama. Setiap tambahan orang akan sangat mengurangi jumlah waktu yang dapat dihabiskan di dalam Ratna. Setelah konvensi Dewa Besar berakhir di wilayah ilahi timur, Kaisar Langit Surga Abadi telah menghabiskan semua kekuatan yang terkandung dalam mutiara surga abadi untuk memperkuat alam ilahi surga abadi hingga tingkat yang luar biasa. Alam ilahi surga abadi ini dapat menampung 1000 orang dan akan bertahan selama 3000 tahun penuh, tetapi itu hanya membutuhkan waktu 3 tahun di dunia nyata. Itu tidak hanya tetap aktif untuk waktu yang sangat lama, tetapi juga memperlambat waktu hingga ribuan kali lipat. Saat ini, Heling hanya bisa membukanya paling lama 3 tahun, dan dia hanya bisa memperlambat waktu 100 kali lipat, jadi alam ilahi surga abadi hanya akan bertahan selama 11 hari di dunia nyata sebelum runtuh. 3 tahun adalah waktu yang sangat singkat, dan sebagian besar praktisi tidak akan mendapat manfaat sama sekali. Namun, guru berbeda.
Jumlah waktu ini lebih dari cukup bagi Anda untuk mengambil langkah maju yang sangat besar dalam hal kekuatan. Anda mungkin bisa menerobos ke alam master ilahi dalam waktu sebanyak itu. Jika itu terjadi, guru juga akan mengalami transformasi ajaib dan ancaman yang ditimbulkan oleh alam Dewa Naga kepada Anda akan sangat berkurang. Selain itu, waktu 11 hari di dunia nyata ini juga tidak akan mengubah perintah yang baru saja dikeluarkan oleh guru. Heling berusaha sekuat tenaga untuk membujuk Yun Che. Dia bahkan mengangkat kumpulan cahaya ilahi pucat ke arahnya saat matanya berbinar penuh harapan. Namun, mata Zamrud itu juga bergetar lembut saat cahaya dibiaskan di dalamnya. Dia sangat takut bahwa dia akan ditolak, dan itu terjadi karena kepedulian dan kepeduliannya yang paling murni terhadap tuannya. Namun, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan lembut pada akhirnya. Heling, kamu tahu ini. Aku tidak sabar menunggu, bahkan tidak sampai 1 hari lagi, kata Yun Che dengan suara yang tegas, namun juga mengandung semua kelembutan yang bisa dia kumpulkan. Cahaya penuh harapan di mata gadis muda itu meredup saat dia dengan lembut berbisik, tapi ini baru 11 hari. Tetapi bagi saya, ini akan terasa seperti 3 tahun. Dia maju selangkah, tangannya dengan lembut melingkari pinggang Heling yang ramping dan tampak lemah. Jika saya memiliki alasan dan kesabaran yang cukup, saya akan mengubur diri saya di wilayah ilahi utara selama bertahun-tahun. Mengingat warisan dewa jahat dan kaisar iblis yang aku miliki, aku yakin bahwa aku akan mampu menghancurkan Raja Naga sendirian suatu hari nanti. Faktanya, aku mungkin bisa menghancurkan seluruh alam Dewa Naga sendirian. Tapi aku tidak sabar. Saya bahkan tidak bisa menunggu 10 tahun, apalagi puluhan ribu tahun. Anda tahu hal ini. Dari saat saya melarikan diri dari wilayah ilahi timur hingga saat saya keluar dari wilayah ilahi utara, baru 4 tahun telah berlalu. Kebencian adalah hal yang paling mengerikan dan menakutkan di dunia ini. Meskipun aku pernah tersesat dalam labirin kebencian dan kebencianku sendiri, tidak mungkin aku bisa menahan dampak buruknya pada pikiranku sekali lagi. Selama 4 tahun ini, saya merasa seolah-olah jiwa saya dilebur di api neraka api penyucian setiap detiknya. Setiap kali saya menutup mata, saya takut saya akan tertidur lelap secara acak. Karena sampai aku membalas dendam dan membunuh semua orang yang pantas dibunuh, aku tidak akan mampu menghadapi orang tuaku, Wuxin, Kai, Suer, dan banyak lainnya. Bahkan dalam mimpiku, aku bahkan tidak bisa menghitung berapa kali aku hampir menjadi gila karena kebencianku, dan aku harus menggunakan seluruh kekuatanku untuk menekan hasrat ini setiap kali hasrat itu menguasaiku. Dalam hal ini, dia sangat beruntung karena dia memiliki Qianya Yinger, sang dewi wanita, yang bisa melampiaskan emosinya berulang kali. Ketika saya memutuskan untuk keluar dari wilayah ilahi utara dan mewarnai alam semesta ini dengan darah, itu juga karena saya telah mencapai batas kemampuan saya untuk bertahan. Saya mengerti, saya selalu mengerti, kata Heling sambil buru-buru menghilangkan cahaya putih pucat itu. Dia segera mencondongkan tubuh ke depan untuk memeluk Yun Che dengan sekuat tenaga. Dia juga pernah diliputi oleh kebencian yang melahap jiwa dan pikirannya, jadi dia tahu betapa berliku-likunya hidup seperti itu. Dia, yang telah mencapai balas dendamnya yang besar, sekarang merasa sangat bersalah karena menggunakan perhatiannya untuk memaksa Yun Che. Yun Che berkata, "Jangan khawatir. Aku tidak berani memperkirakan seberapa warasnya diriku saat ini, tapi meski aku sepenuhnya dikuasai oleh kebencian, aku tidak akan membiarkannya merampas kesempatanku untuk mencapai tujuanku. Lagi pula,
satu-satunya hal yang lebih buruk bagiku daripada balas dendam yang tidak terpenuhi saat ini adalah mati dalam kematian yang bodoh. Lagi pula, hal yang akhirnya meyakinkanku untuk mengulurkan cakar balas dendam yang jahat adalah sesuatu yang hanya diketahui olehmu, He Ling. Bahkan Ratu Iblis dan Qianye tidak menyadarinya. He Ling dengan lembut menganggukkan kepala yang bertumpu pada dada Yun Ce. Yun Ce mendongak saat cahaya hitam muncul di matanya. Dari 6 kerajaan di wilayah ilahi barat, 5 di antaranya adalah bagian dari ras naga. Sekarang aku akhirnya benar-benar menyatu dengan kekuatan itu. Sekarang aku bisa mempersiapkan hadiahku untuk mereka. Itu adalah kartu as saya yang sebenarnya. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya kepada Ratu Iblis, tapi aku tidak hanya memiliki keyakinan penuh bahwa aku akan membunuh Long Bai, aku juga 70% yakin bahwa aku bisa menghancurkan alam Dewa Naga. Bahkan jika kemungkinan terburuk terjadi dan aku dikalahkan, bahkan jika beberapa variabel yang tidak diketahui membuatku benar-benar tersingkir, aku bisa mundur kembali ke wilayah ilahi utara dan terus mengumpulkan kekuatan. Pada saat itu, tidak peduli betapa berlikunya keadaan, aku pasti akan mampu bertahan sampai kesempatan berikutnya untuk membalas dendam selama aku memilikimu di sisiku. Jadi, Yun Ce membungkuk. Nafas panasnya dengan lembut membelai telinga gadis muda itu. Anda tidak perlu khawatir dan bahkan tidak perlu lagi bekerja keras. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menemaniku dengan tenang dan menjagaku. Saat dia bersandar ke dada Yun Ce, He Ling menutup matanya, bulu matanya yang panjang bergetar lembut. Baiklah. Banyak hal yang diam-diam bergerak di latar belakang wilayah ilahi selatan dan wilayah ilahi timur, dan semuanya akhirnya mengalir kembali ke alam laut dalam 10 arah. Wilayah ilahi barat telah terdiam sejak kekalahan Dewa Naga Penghancur Merah, dan tidak ada lagi berita yang keluar darinya. Semua orang menduga bahwa mereka sedang menunggu kembalinya Raja Naga. Karena mereka telah mengalami kekalahan yang begitu besar, alam Dewa Naga kemungkinan besar akan mengertakkan gigi dan bertahan sampai Raja Naga kembali. Sementara itu, sangat kecil kemungkinannya mereka akan melancarkan tindakan apapun terhadap iblis dari utara. Hari-hari perlahan berlalu dan aura di sekitar alam laut dalam 10 arah menjadi semakin gelap dan menindas. Energi gelap yang gelisah dan bersemangat mulai bergolak di ruang sekitar kerajaan. Hanya ada 7 hari tersisa sebelum tanggal yang ditetapkan Yun Ce sebagai hari penting mereka menyerang alam Dewa Naga. Selama masa ini, Qi Wuyao bertugas mengatur pertempuran dan Qianye Yinger belum kembali dari wilayah ilahi timur. Sementara itu, seluruh ras iblis sedang mempersiapkan diri untuk berperang. Mereka memastikan tubuh mereka dalam kondisi puncak dan semua artefak mereka memiliki kekuatan penuh. Pada hari ini, sebuah bahtera kecil mendarat di alam laut dalam 10 arah dan menerima 2 tamu terhormat lainnya. Kakak Yun Ce, ketika pintu bahtera yang dalam terbuka, sebuah suara yang sesaat dan indah seperti pancuran musim semi terdengar dari dalam bahkan sebelum pemiliknya muncul. Itu adalah suara yang sangat riang gembira dan cerah yang dengan jelas mengungkapkan kurangnya rasa hormat pemiliknya terhadap kesopanan. Jelas sekali bahwa dia tidak peduli siapa yang mendengar suaranya dan dia hanya menikmati kebahagiaannya sendiri. Jubah hitam berkibar di udara saat Sui Meiyin melesat keluar dari bahtera yang dalam seperti kupu-kupu hitam. Saat dia merasakan bahwa hanya aura dan sosok Yun Ce yang tersisa, dia segera terjun ke pelukannya dan melingkarkan tangannya erat-erat di pinggangnya. Dia memeluknya dengan penuh semangat, wajahnya seputih dan berembun seperti sejak hari mereka bertemu. "Kenapa kamu datang?" Yun Ce dengan lembut menangkup wajah Sui Meiyin di tangannya.
Saat kulitnya yang kenyal dan lembut memenuhi tangannya, dia merasakan kehangatan lembut menyebar ke seluruh dadanya. Sebenarnya, dia bahkan tidak perlu menebaknya. Ini pasti karena Qianye Yinger telah mengirimkan transmisi suara ke Sui Meiyin. Tentu saja aku harus datang. Sui Meiyin mengangkat kepalanya untuk menatap langsung ke mata Yunce, seolah-olah mata yang dipenuhi bintang itu tidak mau beralih darinya. Dan bukan hanya aku yang datang. Sosok yang cantik dan langsing seperti bidadari perlahan melangkah keluar dari bahtera yang dalam. Wanita cantik itu mengenakan jubah biru langit yang berkibar lembut tertiup angin. Ujung roknya menari-nari menggoda saat cahaya bulan tampak mengalir di atasnya seperti air. Sikapnya tetap anggun dan anggun seperti biasanya. Leher gioknya yang indah tinggi dan bangga dan rambut hitam panjangnya tergerai sampai ke pinggangnya, seperti Sui Meiyin. Cahaya glamor menari dan mengalir di mata indahnya seolah terpantul di cermin. Ekspresinya yang tenang dan tenang hanya menambah kecantikannya yang agung karena memberikan kesan kefanaan yang indah. Raja alam cahaya berkilau, kata Yunce dengan suara agak kaget saat dia melihat keindahan surgawi perlahan melayang ke tanah. Dia tidak terlalu terkejut dengan kedatangan Sui Meiyin. Namun, dia pasti tidak menyangka Sui Yingyue akan datang setelah menerima berita bahwa mereka akan menyerang alam Dewa Naga. Sui Yingyue menyapanya, "Yang mulia. Wilayah ilahi timur masih hidup dalam ketakutan hingga hari ini dan wilayah ilahi selatan telah diinjak-injak oleh Anda dalam sekejap mata. Yang mulia benar-benar merupakan bakat luar biasa dengan pemikiran yang tidak dapat ditebak oleh siapapun." Raja alam cahaya berkilau. Mata Yunce menjadi fokus dan suaranya sedikit memberi firasat. Karena kamu sudah menerima beritanya, kamu seharusnya tahu persis siapa yang akan aku lawan selanjutnya. Apakah kamu tidak takut alam cahaya berkilau akan menemui jalan buntu jika aku kalah? Sui Yingyue tersenyum tipis, dan momen yang sangat langka ini terukir dalam ingatan Yunce untuk pertama kalinya. Meiyin sudah lama bertunangan denganmu, dan sejak itu dia dianggap sebagai bagian dari ras iblis. Bagi saya di sini sebagai Sui Yingyue dan satu-satunya hal yang saya bawa dari alam cahaya berkilau adalah pedang sungai giok ini, teman setia saya seumur hidup. Aku bukanlah Glaze Light Realm King saat ini, aku hanya seorang kakak perempuan yang tidak bisa berhenti mengkhawatirkan keselamatan adik perempuannya. Jika Yang Mulia tidak keberatan, Anda cukup memanggil saya Yingyue. Yunce menganggukkan kepalanya tapi dia tidak menjawab. Ini juga keinginan dan kemauan ayahku. Sui Yingyue melontarkan salah satu senyuman yang terlalu langka itu sementara dia menatap Sui Meiyin, yang menolak melepaskan dirinya dari Yunce, pandangan yang panjang dan dalam. Sebelum pertempuran dengan alam Dewa Naga diselesaikan dan masa depan ditentukan, alam cahaya berkilau benar-benar milik tanah tak bertuan. Namun, hanya dengan berdiri di samping Yunce memenuhi Sui Meiyin dengan kegembiraan yang murni dan kekanak-kanakan, membuatnya tampak seperti peri yang tidak mengenal kepedulian atau kesedihan. Di masa lalu, Sui Yingyue diam-diam menghela nafas dan menggelengkan kepalanya melihat perilaku kakaknya. Tapi sekarang, dia mulai merasakan kekaguman yang aneh terhadapnya. Mengekspresikan semua emosinya dengan bebas sambil menjalani momen sepenuhnya tanpa satu penyesalan pun. Mungkin, itulah cara terbaik untuk menjalani hidup yang bermakna. Aku akan selalu mengingat cinta dan kasih sayang Glaze Light Realm kepadaku, kata Yunce sambil menatap Sui Yingyue. Dia tersenyum tipis dan melanjutkan, dan itu termasuk cinta dan kasih sayangmu juga. Sui Yingyue membeku sesaat ketika ekspresi terkejut muncul di wajahnya.
Sui Meiyin telah mengatakan banyak hal aneh padanya selama periode ini. Ditambah dengan senyuman Yun Ce yang tiba-tiba membuatnya sulit untuk mengetahui apakah maksud Yun Ce adalah cinta dan kasih sayang secara platonis atau tidak. Setelah keheningan singkat yang canggung, satu-satunya cara dia bisa merespons adalah dengan mengalihkan pandangannya dari pria itu. Yun Ce dapat melihat sepenuhnya profil cantik dan putih gioknya saat dia berbisik, "Pujianmu terlalu murah hati." Namun, tidak peduli apa hasil dari pertempuran mendatang dengan alam Dewa Naga, saya berharap Yang Mulia setidaknya akan melindungi hidupnya sendiri. Tentu saja aku akan melakukannya, jawab Yun Ce sambil tersenyum, tangannya dengan lembut menggenggam tangan mungil Sui Meiyin. Meski takdir sangat kejam, masih banyak hal indah di dunia ini. Persis seperti senyuman Meiyin dan Ying Yue. Saya tidak akan rela mati, tidak peduli hasil pertempurannya. Mungkin itu karena dia menjadi terlalu sensitif, tapi Sui Ying Yue tidak bisa memastikan apakah kata-kata Yun Ce bersifat platonis atau tidak. Dia tanpa sadar melengkungkan jari-jarinya yang seperti batu giok saat jantungnya mulai bergetar, tapi dia hanya menganggukkan kepalanya dan berkata, "Bagus kalau begitu. Karena kamu mengatakan itu, Meiyin seharusnya tidak terlalu khawatir sekarang, aku yakin ini waktunya bagiku untuk mengunjungi Ratu Iblis, jadi aku akan pergi sekarang. Permisi." Energi yang sangat besar beriak seperti gelombang laut, tetapi tanda yang ditinggalkan Sui Ying Yue di luar angkasa terasa sedikit lebih membingungkan dari biasanya. Hehe, Sui Meiyin tiba-tiba tertawa centil saat berada dalam pelukannya. Apa yang lucu? Yun Ce bertanya sambil dengan lembut membelai wajahnya. Jelas sekali bahwa dia tidak ingin melepaskannya. Huff. Kamu benar-benar menggoda kakakku tepat di depanku, dan kamu bertanya padaku apa yang lucu. Dia mengangkat hidungnya ke arahnya tetapi suaranya yang marah tidak mengandung kemarahan sama sekali. Sebenarnya berisi beberapa catatan kebahagiaan dan kepuasan. Menggoda kakakmu, Yun Ce langsung tertawa. Dia memutar wajahnya dengan tangannya seperti sedang menggulung tumpukan adonan dan berkata, "Kekonyolan macam apa yang kamu ucapkan? Ini kakakmu yang sedang kita bicarakan. Kita akan mengambil bagian dalam pertarungan besar, jadi tidak mungkin aku memiliki pemikiran aneh seperti itu saat ini." Huff, huff. Sui Meiyin mendengus main-main. Bahkan jika pikiranmu tidak jujur, tindakan dan perkataanmu pasti jujur. Yun Ce terdiam. Selama 2 bulan terakhir, aku memastikan untuk menyebutmu setidaknya sekali sehari di depan kakakku, kata Sui Meiyin dengan binar licik di matanya. Suaranya menjadi hening misterius saat dia melanjutkan. Aku juga diam-diam memberitahu dia bahwa kamu selalu mempunyai pemikiran yang tidak pantas tentang dia dan kamu sering mengintip ke belakang ketika dia tidak melihat. Saya bahkan mengatakan kepadanya bahwa Anda meminta saya untuk bertanya apakah dia ingin menjadi salah satu istri Anda. Mata Yun Ce melebar secara dramatis dan kulit kepalanya langsung mati rasa. Kapan aku pernah mengatakan hal seperti itu? Kamu tidak pernah melakukannya, kata Sui Meiyin sambil mengedipkan mata padanya. Desisan terdengar saat Yun Ce menghirup udara dingin. Tidak heran Sui Ying Yue bereaksi terhadap kata-katanya dengan cara yang aneh. Aku tidak peduli, kata Sui Meiyin saat matanya yang berbintang berbinar dan bibirnya yang lembut dan lembab melengkung menjadi senyuman yang menggemaskan dan nakal. Kakak perempuan adalah bidadari tercantik dan sempurna di seluruh dunia. Aku menolak membiarkan pria manapun menyentuhnya kecuali kakak Yun Ce. Yun Ce terdiam. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, aku akan menggunakan jiwa tahan karat ilahiku untuk menjatuhkannya hingga pingsan suatu hari nanti.
Lalu aku akan melepas semua pakaiannya dan menaruhnya di tempat tidur kakak Yunche. Karena kakak Yunche adalah orang mesum yang sangat besar, dia pasti tidak akan bisa membiarkan kesempatan seperti itu berlalu begitu saja. Hehehehe. Kedengarannya dia hanya membicarakan lelucon kekanak-kanakan ini sebagai skenario hipotetis, tapi Yunche benar-benar melihat tekad yang kuat dan semangat muncul di matanya. Dia juga belum pernah mendengar kata orang mesum super besar dalam waktu yang sangat lama. Mari kita bicarakan hal itu lain kali. Lain kali, oke. Yunche mengerang, sedih dan tak berdaya. Namun, hatinya, yang telah terbebani oleh tekanan sebesar gunung selama beberapa hari terakhir, secara tidak sadar mulai rileks. Sui Meiyin tiba-tiba berbalik dan memeluk lengan Yunche dengan kedua tangannya. Tonjolan lembut di dadanya menekan lengannya saat dia berkata, "Ini adalah pertama kalinya saya datang ke wilayah Ilahi Selatan, tapi saya telah mendengar banyak hal tentang hal itu sejak saya masih sangat muda. Ini semua salah saudara 99. Dia terus bercerita padaku tentang wilayah Ilahi Selatan dan dia selalu mengatakan bahwa jika aku mempunyai kesempatan untuk berkunjung, aku pasti perlu pergi ke tempat yang disebut Alam Bintang 7 tidak peduli apapun yang terjadi." Alam Bintang 7. Yunche segera mulai mencari semua pengetahuan yang dia miliki tentang wilayah Ilahi Selatan tapi dia tidak bisa mengingat nama itu. Ini adalah alam bintang rendah yang sangat kecil, jadi kakak Yunche mungkin belum pernah mendengarnya, kata Sui Meiyin dengan suara musikal yang memikat. Menurut koordinat yang diberikan oleh saudara 99 kepadaku, lokasinya tidak terlalu dekat dengan alam laut dalam 10 arah, tapi juga tidak terlalu jauh. Jika kita melaju cepat, kita akan bisa mencapainya dalam 10 hingga 12 jam. Bisakah kita pergi ke sana bersama? Silakan. Sekarang, Yunche bertanya sambil alis kirinya bergerak-gerak karena terkejut. Itu benar. Kakak ke-99 memberitahuku tentang tempat itu berkali-kali, jadi sekarang aku akhirnya datang ke wilayah Ilahi Selatan. Hal pertama yang ingin kulakukan adalah mengunjungi alam bintang 7. Sui Meiyin menatapnya, bintang-bintang di matanya berkilauan dengan kegembiraan yang penuh harap. Jelas sekali bahwa dia sudah lama ingin mengunjungi dunia bintang kecil ini. Yunche mengira dia bercanda pada awalnya, tapi pikiran kedua adalah menolaknya. Perjalanan ini akan memakan waktu setidaknya 10 jam, bahkan mengingat kecepatannya, jadi perjalanan ini pastinya agak lama. Seluruh proses untuk pergi ke sana, menikmati pemandangan dan suara, dan kembali lagi akan memakan waktu setidaknya 1 hari. Hanya ada 7 hari tersisa sebelum mereka melancarkan serangan ke alam Dewa Naga, dan sebagai inti sebenarnya dari pasukan wilayah Ilahi Utara, tidak mungkin dia membuang waktu untuk melakukan hal seperti itu di masa kritis seperti ini. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi sekarang, oke, oke. Suaranya lembut dan lembut saat dia menjabat lengan Yunche seperti anak anjing yang bersemangat. Matanya dipenuhi dengan harapan sehingga Yunche menelan kata-kata penolakan yang baru saja hendak dia ucapkan. Apa istimewanya alam bintang 7 ini? Apa yang membuatmu sangat ingin pergi? Yunche bertanya. Dia tampak dengan sungguh-sungguh memikirkan pertanyaan itu sebelum ekspresi nakal muncul di wajah gioknya dan dia menempelkan bibir lembutnya ke telinganya. Sebenarnya, meskipun kakak ke-99 menyebutkannya berkali-kali, aku sebenarnya hanya mencari alasan, oke. Aku hanya ingin memiliki kakak Yunche sendirian untuk 1 hari, hanya kita berdua. Silakan. Nafas hangatnya menggelitik telinganya saat suara lembutnya mencuri ke dalam jiwanya.
Yunce bahkan bisa merasakan gadis muda itu dengan main-main menjentikkan lidahnya ke telinganya beberapa kali, mengirimkan sengatan listrik ke tulang punggungnya. Baiklah, mari kita lihat alam bintang 7, kata Yunce. Bahkan tidak ada sedikit pun keengganan dalam suaranya. Selama saya menghabiskan waktu di wilayah ilahi selatan, saya tidak pernah benar-benar bisa menikmati pemandangan dan suaranya. Tahukah kamu, sepertinya bukan ide yang buruk untuk bersantai sedikit sebelum pertarungan dengan alam Dewa Naga ini. Dia tidak bisa menolak Sui Meiyin, dan sebenarnya, dia tidak ingin menolaknya lagi. Dia telah berkorban terlalu banyak untuknya, tapi dia tidak pernah bisa melakukan apapun untuknya. Tidak ada alasan dia tidak bisa menuruti keinginan kecilnya hari ini. Setelah dia mengirimkan 2 transmisi suara cepat ke Qiu Yao dan Yan Tianxiao, Yunce melingkarkan lengannya di pinggang kecil dan ramping Sui Meiyin dan berkata, "Ayo pergi. Saya tidak peduli apakah itu alam bintang 7 atau alam bintang 9, saya akan pergi kemanapun Anda ingin saya pergi hari ini." Bintang-bintang di mata Sui Meiyin berkilau dengan semua kilau cemerlang saat cengkeramannya di lengannya semakin erat. Dia menyandarkan kepalanya yang lembut ke bahunya sebelum dia tiba-tiba terkikik dan berkata, "Haruskah aku mengajak kakak ikut juga?" "Tolong jangan," kata Yunce sambil menggelengkan kepalanya karena panik. "Saya bisa membantu Anda memanfaatkan dia, Anda tahu. Berhentilah bermain-main." Hihi. Saat mereka berdua hendak berangkat, Caizi tiba-tiba muncul di depan mereka. Caizi sudah lama mengetahui siapa Sui Meiyin. Selama konvensi dewa yang mendalam, Caizi telah melihat Sui Meiyin yang saat itu berusia 15 tahun melalui proyeksi surga abadi. Namun, hari ini adalah pertama kalinya kedua gadis itu bertemu secara resmi. Sikap dan penampilan Sui Meiyin telah mengalami perubahan yang menggemparkan sejak saat itu, namun penampilan Caizi tidak berubah sedikit pun berkat kekuatan surgawi serigala langitnya, namun, sekarang dia telah jatuh ke dalam kegelapan, dia telah kehilangan semangat bebas dan kepolosan yang indah, dan yang menggantikannya adalah kegelapan dingin yang membuat semua orang merinding. Ketika dia melihat pasangan itu bersatu, Caizi tidak berkata apa-apa atau bahkan berhenti. Dia terus terbang ke kejauhan. Yunce hendak mengatakan sesuatu, tapi Sui Meiyin mengalahkannya. "Kakak Caizi." Caizi ragu-ragu sejenak sebelum berhenti. Saat dia berbalik, mata kedua gadis itu bertemu. Satu pasang sama suramnya dengan jurang, tetapi yang lainnya berkilau seperti bintang di langit. "Kakak perempuan," Caizi berkata dengan suara kering. Yunce tidak yakin apakah dia mengungkapkan rasa geli atau ketidakpuasannya dengan sapaan seperti itu. Jika seseorang menghitung usia mereka secara normal, Sui Meiyin sebenarnya beberapa tahun lebih muda dari Caizi, tetapi jika waktu yang dia habiskan di alam surga abadi surga termasuk dalam hitungan, maka Sui Meiyin sekitar 3000 tahun lebih tua dari Caizi. Oleh karena itu, pertanyaan siapa yang harus memanggil siapa sebagai kakak perempuan sebenarnya cukup rumit. Namun, itu sepertinya bukan pertanyaan sama sekali bagi Sui Meiyin. "Aku adalah Sui Meiyin dari alam cahaya mengkilap, tunangan kakak Yunce," kata Sui Meiyin dengan sikap yang agak serius. "Aku tahu," namun jawaban Caizi dingin dan singkat. Sial baginya, senyum cerah Sui Meiyin tidak goyah sedikit pun. "Kalau begitu, kakak Caizi, aku akan meminjam kakak Yunce untuk hari ini dan mengembalikannya padamu besok." Setelah melirik Yunce sekilas, Caizi tiba-tiba memalingkan wajahnya dari mereka dan berkata dengan suara dingin, "Sepertinya dia bukan milikku atau apapun, jadi tidak perlu mengembalikannya." Setelah dia mengatakan itu,
Energi yang sangat besar keluar dari tubuhnya dan dia melesat pergi, meninggalkan ruang yang bergetar di belakangnya. Yunce membuka mulutnya sebelum akhirnya menghela nafas pada akhirnya. Caizi telah banyak berubah selama beberapa tahun terakhir. Pikirannya melayang kembali ke hari pertama dia bertemu dengannya. Dia adalah seorang gadis yang sangat menggemaskan mengenakan jubah pelangi yang berdengung di sekelilingnya seperti peri yang nakal dan menggemaskan. Pikirannya yang cerdas dan ingin tahu memungkinkan dia dengan cepat menemukan identitasnya dan dia menggunakan nama Jasmine kecil untuk menuntunnya berputar-putar. Tapi sekarang, sepertinya dia telah menyegel dunia sebelumnya dan memaksa dirinya untuk masuk ke dunia kegelapan yang gelap gulita. Saat dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa Sui Meiyin sedang menatap penuh kasih sayang ke arah Caizi dan dia terus melakukannya untuk waktu yang lama. "Apa yang kamu lihat?" Yunce bertanya. Bibir Sui Meiyin terbuka tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Hanya beberapa saat kemudian dia berbisik, "Saya sedang melihat seseorang yang melakukan yang terbaik untuk membungkus dirinya dalam kedinginan, kegelapan, dan kebencian, sehingga semua orang akan berpikir bahwa dia adalah orang yang dingin dan gelap. Namun, sebenarnya, dia hanyalah seorang gadis kecil yang kelelahan dan menyerah pada dirinya sendiri, seorang gadis kecil yang sangat kesepian dan dipenuhi dengan kekhawatiran. Seorang gadis kecil yang takut pada dirinya sendiri tetapi bahkan lebih takut lagi jika orang yang dia cintai akan melakukan hal yang sama, membencinya." Kata-kata Sui Meiyin dengan keras menarik hati Yunce. "Kakak Yunce," kata Sui Meiyin dengan suara lembut sambil mengangkat kepalanya untuk menatapnya. "Jika hal ini terjadi lagi, tolong jangan biarkan dia kabur lagi. Anda harus mengejarnya, menangkapnya, dan memeluknya erat-erat. Semakin dia berjuang, semakin keras Anda harus memeluknya, sampai dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Dia sepertinya tidak membutuhkan siapapun, tapi kenyataannya, dia membutuhkanmu lebih dari aku, lebih dari siapapun di dunia ini." Yunce melihat ke arah yang ditinggalkan Caizi dan menjadi sedikit linglung. Namun setelah itu, senyuman muncul di wajahnya dan berkata, "Kamu selalu suka mengatakan hal-hal yang paling aneh, ayo pergi." Keduanya berpegangan tangan saat mereka terbang keluar dari alam laut dalam 10 arah, mengamati alam raja biru langit yang luas saat mereka naik semakin tinggi. "Bagaimana kondisi ayahmu?" Yunce bertanya. "Ayah kerajaan dalam kondisi sangat baik. Dia berada dalam suasana hati yang sangat baik sejak dia mengetahui bahwa kekuatannya yang dalam akan pulih ke puncaknya, jadi dia melakukannya lebih baik dari sebelumnya," kata Sui Meiyin dengan suara ceria. Yunce menjawab dengan nada meminta maaf, "Situasi di wilayah ilahi selatan berubah terlalu tiba-tiba, jadi aku belum bisa membantu senior Sui pulih dari luka-lukanya. Setelah aku membunuh Long Bai dan menghancurkan alam Dewa Naga, aku akan kembali bersamamu ke alam cahaya berkilau. Sebaiknya kamu bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan kali ini." Sui Meiyin menggerakkan tangan Yunce ke dadanya, membuatnya bisa merasakan detak jantungnya dengan jelas. Mereka terus melewati para praktisi mendalam di wilayah ilahi utara yang sedang melepaskan energi mendalam kegelapan mereka. Saat para praktisi mendalam ini merasakan aura Yunce atau kebetulan melihatnya, mereka segera jatuh ke tanah dan bersujud di depan guru iblis. Rasa hormat dan kesetiaan mereka terhadap Yunce sangat jelas. Dia mendapat reaksi yang sama dari setiap praktisi mendalam di wilayah ilahi utara. Tidak peduli apakah mereka setinggi Realm King atau serendah prajurit biasa, semua orang langsung jatuh ke tanah untuk memujanya.
Belum pernah ada Realm King atau Kaisar Dewa yang menerima pemujaan dan penghormatan seperti itu sebelumnya dalam sejarah alam dewa, kata Sui Meiyin dengan sepenuh hati. Kakak Yunce, aku mulai percaya bahwa orang-orang ini tidak lagi berjuang demi wilayah ilahi utara sendirian. Mungkin, mereka juga rela dan bersemangat mengorbankan hidup mereka hanya demi Anda saja. Kata-kata Sui Meiyin yang terdengar biasa-biasa saja hanyalah sesuatu yang datang dari hatinya, tapi menyentuh topik yang Yunce tidak pernah ingin pikirkan. Saya hanyalah kesempatan dan pemimpin yang telah lama ditunggu-tunggu oleh wilayah ilahi utara. Bahkan jika aku tidak ada, mungkin ada orang lain yang lebih cocok yang akan lahir di era lain. Keinginan wilayah ilahi utara adalah mengubah persepsi kegelapan di alam dewa dan mengubah nasib wilayah ilahi mereka yang sedang sakit. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan gelar sederhana seperti Master Iblis. Sui Meiyin membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat Yunce dengan sengaja menatap ke depan dan tidak memandang rendah orang-orang di bawah mereka, dia menelan kata-kata yang hendak dia ucapkan. Sebaliknya, senyum cerah muncul di wajahnya saat dia berseru dengan penuh semangat, kita akan segera meninggalkan alam laut dalam 10 arah. Wah, lihat itu, ada alam bintang ungu merah yang tampak bergaris-garis sambaran petir. Ayo kita lihat tempat itu. Oke, Yunce tentu saja tidak akan menolaknya. Jadi mereka berdua mengubah lintasan mereka untuk melakukan perjalanan menuju dunia yang bersinar dengan cahaya ungu. Beginilah cara Yunce mengesampingkan semua kekhawatirannya dan menikmati pemandangan dan suara wilayah ilahi selatan bersama dengan Sui Meiyin saat mereka berjalan menuju alam bintang 7.